Sabda Kehidupan, Maret 2025. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Lukas 6 ayat 41. Yesus turun dari gunung di mana ia telah berdoa semalaman dan kemudian memilih rasul-rasulnya. Sesampainya di tempat datar, ia memulai khotbah diawali dengan sabda bahagia. Injil Lukas dan Injil Matius berbeda. Di dalam Injil Lukas hanya ada 4 sabda bahagia dan semuanya tentang orang miskin, orang lapar, orang yang menderita, dan orang yang teraniaya. Dengan tambahan banyak peringatan terhadap orang kaya, orang yang kenyang, dan orang yang sombong. Yesus menyatakan kasih Allah yang teristimewa bagi orang miskin ketika ia berada di sinagoga di Nazaret dan dipenuhi dengan Roh Tuhan. Ia menyatakan bahwa misinya adalah untuk membawa kabar baik bagi orang miskin, pembebasan bagi tawanan, dan kebebasan bagi orang yang tertindas. Yesus kemudian menasehati para muridnya untuk mengasihi bahkan musuh mereka, sebuah pesan yang mendapatkan inspirasi utamanya dari perilaku Bapa Surgawi. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pernyataan ini juga merupakan titik awal dari apa yang dijelaskan selanjutnya. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Yesus kemudian melanjutkan dengan menegur para pendengarnya dengan menggunakan gambaran yang sengaja tidak proporsional. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Yesus benar-benar mengenal hati kita, betapa kita sering dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami pengalaman menyedihkan, yaitu mudahnya kita mengkritik orang lain dengan pedas atas kesalahan dan kelemahan mereka, tanpa memperhitungkan bahwa dengan memperlakukannya, kita menganggap diri kita memiliki hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh Allah. Faktanya adalah bahwa untuk mengeluarkan balok dari mata kita sendiri, kita membutuhkan kerendahan hati yang berasal dari kesadaran bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang terus-menerus membutuhkan pengampunan Tuhan. Hanya orang yang berani melihat balok mereka sendiri dan apa yang mereka butuhkan secara pribadi untuk berubah menjadi lebih baik, yang akan mampu memahami tanpa menghakimi atau melebih-lebihkan kerapuhan dan kelemahan dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Meskipun demikian, Yesus tidak mengajak kita untuk menutup mata terhadap apa yang terjadi di sekitar kita dan membiarkan segala sesuatu berjalan begitu saja. Ia ingin para pengikutnya saling membantu seiring mereka berjalan dan di jalan menuju hidup baru. Rasul Paulus juga sering mengingatkan kita untuk menunjukkan kepedulian dan mengkoreksi mereka yang malas dan suka mengganggu, untuk menyemangati mereka yang putus asa, membantu yang lemah, dan bersabar terhadap semua orang. Hanya kasih yang mampu melayani orang lain dengan cara ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana kita dapat mempraktikkan sabda kehidupan ini selain dari apa yang telah disampaikan selama masa prapaskah ini? Kita dapat memohon kepada Yesus untuk mengajari kita melihat orang lain sebagaimana Ia melihat mereka, sebagaimana Allah melihat mereka, dan Allah melihat dengan mata hati karena Ia selalu menatap kita dengan kasih. Untuk semakin saling membantu, kita bisa menghidupi kembali sebuah praktik yang sangat penting bagi kelompok pertama wanita-wanita muda Focolare di Trent. Kiara Lubick pernah berkata kepada seorang teman muslim, pada awalnya, kita tidak selalu mudah untuk mengasihi secara radikal. Bahkan, di antara kami sendiri, debu bisa mengotori hubungan kami dan kesatuan bisa melemah. Hal ini terjadi misalnya ketika kami menyadari kesalahan dan ketidaksempurnaan orang lain dan kami menghakimi mereka sehingga kasih timbal balik di antara kami pun berkurang.
Suatu hari, kami memutuskan untuk mencoba mengatasi situasi ini. Kami membuat kesepakatan di antara kami dan menyebutnya Fakta Belas Kasih. Kami memutuskan bahwa setiap pagi kami akan melihat orang-orang yang kami temui di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan lain-lain sebagai orang yang baru. Tidak mengingat-ingat kesalahan mereka sama sekali, menutupi segala sesuatu dengan kasih. Ini adalah komitmen yang kuat dan menantang kami, yang membuat kami bersama-sama saling membantu kami untuk selalu menjadi yang pertama mengasihi dengan meniru Allah yang penuh belas kasihan dan mengampuni dan melupakan. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? The shadows they are falling,